Ini adalah sebuah besi penyangga atap yang terbuat dari polikarbonat yang berada di parking kereta depan rumah, dan ini adalah masalah dia adalah bocor atau bila hujan dia bocor kena kereta. Dan ini dia punya seng hulu, besi hulu pun dah berkarat, kemudian jatuh mengenai kereta yang diparking di depan rumah. Nah, masalah ini berpunca dari hujan yang kemungkinan sambungan di sini ya, saya sudah naik di atas di sini. Sambungan di antara celah dinding dan juga atap polikarbonat ini ada masalah. Nah, tempatnya di sini di atas sekali, di atas tingkat 2. Dan di sini ada sedikit keanehan karena saya sudah cek di atas, naik ke tengok di atas nih. Keadaan silikon ni nampak masih bagus, masih elok dan cantik lagi, macam tak nampak dia berkoyak. Nah, di sini di sambungan ini nampak masih cantik, tak berkoyak lagi, atau silikon dia masih bagus kelihatannya kalau kita tengok dengan mata kasar. Kalau kita tengok dengan mata kasar macam tak mungkin dibocor ni. Keadaan silikon ni masih cantik lagi, tak nampak dia berkoyak ataupun ada lubang. Tapi kita memerlukan satu insting ya, ataupun cara ya, kita nak kenapa dia boleh, air tu boleh bocor masuk. Jadi kita harus cuba meraba bahagian ni, dan saya merasakan ada sedikit gelembung. Di sini ada sedikit gelembung, dia punya cat tu tak melekat. Nah, inilah punca dia. Punca air tu boleh masuk daripada sini, dari sebelah cat ini, bukan dari pasal silikon. Pasal cat ni dah terkopak, jadi silikon pun ikut terkeluar karena silikon tu melekat dalam cat dulu. Dan bila cat tu dah mengelupas atau terkopak, silikon itu ikut pun mengelupas juga. Jadi masalah dia ni, cat ni yang membuat silikon tu tak melekat. Nah, jadi jalan satu-satunya adalah kita buang yang cat ni yang terkoyak atau terkopak ni, atau mengelupas ni, kita buang sekali. Nanti kita baru tambah balik. Nah, seperti itulah, kadang-kadang kita nak cari bocor hujan ni, kadang-kadang kalau kita lihat dengan mata kasar saja tak boleh. Jadi kadang-kadang kita kena berfikir kenapa air masih boleh masuk dalam keadaan yang silikon masih nampak cantik dan tak nampak terkoyak ataupun terlubang. Jadi kita akan cari punca lain dari mana air itu boleh masuk. Jadi di sini saya boleh lihat disebabkan cat ini yang mengelupas, jadi silikon tu tak melekat dalam dinding. Nah, seperti ini. Jadi air itu masuk melalui tepi dalam cat. Seperti itulah. Terpaksa kita akan buang dia punya cat tu, kita koyak atau kita bersihkan, kita gosok sampai yang mengelupas tu hilang. Baru nanti kita akan letakkan silikon balik untuk kita tambah balik. Jadi kita harus membuang dulu ini yang terkoyak atau mengelupas ni, silikon tu kena buang dulu, kita bersihkan. Kita kena potong pakai pisau sebab silikon tu kalau melekat dalam aluminium, dia punya tepi tu ada sambungan aluminium untuk mengikat polikarbonat dia punya atap tu. Jadi kita harus koyak atau kita potong pakai pisau baru boleh, sebab silikon bila melekat dalam aluminium tu agak susah kita nak buang ataupun nak koyak dia. Jadi kita harus gunakan pisau untuk membersihkan dia. Dengan yang ni, dia punya cat yang mengelupas ni, kita harus buang dulu agar nanti kita bila tambah silikon tu tak mengelupas lagi, tak terkoyak atau tak bocor lagi. Ni seperti ini, kita harus buang yang cat yang
dah mengelupas atau terkopak ni, kita harus bersihkan dulu sebelum kita tambah balik. Nah, seperti inilah. Jadi buat teman-teman yang kerja di bagian renovation ataupun repair, kalau di Malaysia ini namanya repair ya, rumah-rumah yang sudah jadi, bila ada kerusakan kita perbaiki, itu namanya kalau di Malaysia itu repair atau renovation. Oke, untuk cara ini memang harus kita gunakan insting ya, atau seperti kita harus gunakan akal atau pikiran kita untuk mencari punca masalah. Kadang-kadang bocor itu agak susah kita nak cari. Kadang-kadang tempat tu cantik elok, tapi kenapa dia bocor. Kalau nampak satu lubang tu senang lah memang, tapi kalau nampak macam cantik tak nampak dia punya lubang tu agak susah. Jadi kita kena berfikir untuk mencari mana punca tempat tu air masuk. Nah, selepas kita bersihkan dia punya cat koyak, kita kena bersihkan dia punya debu-debu ataupun sisa-sisa silikon yang tak melekat tu, kita bersihkan yang bagian dinding dan juga bagian yang tepi polikarbonat atau yang tempat aluminium. Kalau tempat aluminium tu yang melekat kuat, tak payah bersih sangat, tak apalah. Kalau dah mengelupas tu kena memang bersihkan agar nanti tak bocor lagi. Nah, untuk yang bagian cat nih yang sudah mengelupas nih, kita betul-betul harus membersihkan dia daripada sisa cat yang tak melekat. Jangan tersisa lagi, sebab nanti kalau kita letakkan silikon tapi masih ada cat yang mengelupas, nanti silikon tu pun tak akan melekat dalam dinding. Jadi dia akan terkoyak lagi dan air akan masuk daripada cat yang mengelupas tadi. Lepas tu kita bersihkan semua daripada debu-debu dan abu-abu dia punya tempat tu. Kita sapu dengan brush, kita bersihkan. Baru nanti kita letak silikon balik ataupun bahan yang kita ada. Kalau bukan silikon pun dia pakai yang lain punya penampal. Nah, selepas bersih kita sapu dia punya habuk-habuk dan cat tu yang terkoyak atau terkopak tu dah tak ada lagi. Barulah kita boleh letakkan atau kita letakkan silikon. Kita boleh letakkan silikon biasa ataupun pakai silikon owning. Kita ikut kita punya selera lah. Tapi untuk ini saya gunakan silikon biasa yang clear. Selepas kita letakkan silikon, kita tarik seperti ini biar kelihatan cantik, kemas dia punya. Nah, seperti ini dia akan kelihatan rata dan kelihatan agak kemas. Kemudian yang bagian tepi ni yang penting ya, bagian tepi. Jadi silikon tu kalau boleh kita lekatkan di bagian yang tak terkena cat tu. Nah, baru kita yang tepi ni kita tekan dengan scraper ataupun kepi ya kalau biasa kita cakap. Kita lekatkan ni yang bagian ni, bagian penting ya, bagian tepi ni. Jadi kalau tepi ni tak melekat, dia akan masuk juga air. Jadi bagian tepi ini yang di atas ni kita perlu harus melekatkan dengan betul-betul solid. Nah, di bagian sini pun juga kasih tekan seperti ini agar melekat dengan betul dan kuat. Jadi air itu tidak akan bisa masuk lagi. Dan di bagian paku-paku, dia punya paku pengikat tu kita pun kena letakkan jugalah
untuk berjaga-jaga. Kadang-kadang dia pun ada bujur dari situ juga. Nah, seperti ini bagian tepi kita kena lekatkan dengan betul-betul melekat. Kalau tak, kita tarik dengan jari, kita pun boleh tarik pakai menggunakan scraper seperti ini. Dan pastikan dia punya tepi itu semua rata melekat. Nah, kita luruskan seperti ini biar betul-betul dia melekat dengan dinding. Nah, oke, semoga video ini memberi sedikit info yang bermanfaat buat teman-teman yang bekerja sebagai bagian renovation atau repair, dan juga buat siapa sajalah yang ingin membetulkan bumbung bocor atap sendiri di rumah-rumah Anda. Oke, kita akhiri video ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.